Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Kamu mendengarkan What's Trending bersama saya, Naomi Liandra. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti telah mengumumkan pelaksanaan ujian nasional UN dengan format baru bakal dijadwalkan berlangsung November 2025 untuk siswa SMA sederajat. Kenapa November? Karena yang kelas 12 itu kan nanti dia akan kuliah. Sehingga dengan hasil itu dapat bermanfaat untuk menjadi salah satu pertimbangan bagi perguruan tinggi dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Sudah sejak lama kan memang ujian tidak menjadi penentu kelulusan. Tetapi ada makna dengan adanya evaluasi itu. Namanya apa? Nanti tunggu saja. Yang jelas tidak ada kata-kata ujian dalam yang baru itu. Nah, seperti yang kita dengar tadi, ujian nasionalnya nggak kayak dulu yang pernah ada. Bedanya yang pertama katanya nggak bakal pakai istilah ujian. Terus mau disebut apa? Ya kita tunggu aja lah ya, namanya nanti. Terus bedanya lagi, ujian nanti bukan penentu kelulusan, karena yang dulu sering dikhawatirkan murid untuk bisa lulus atau enggaknya ditentukan berdasarkan satu kali kesempatan, yaitu hanya pada saat ujian akhir. Sementara proses belajar bertahun-tahun, tugas, ulangan, dan penilaian lain sepanjang mereka bersekolah tidak dijadikan pertimbangan. Alhasil, ujian ini jadi momok menakutkan buat para siswa. Lantas, pembaruan tersebut akankah membawa perubahan yang cukup berarti dalam sistem pendidikan kita? Bagaimana menyiapkan mental siswa untuk menjalaninya nanti supaya tidak merasa terbebani? Inilah yang mau kita obrolin nanti ya, usai komen netizen plus 62 berikut ini. Yang pertama, komentar @rinxx. Saatnya les-lesan dan bimbel menjamur kembali. Lanjut @abixx. Setuju sih, biar ijazah SMK atau SMK-nya diakui kampus luar negeri dan pabrik-pabrik elektronik dan kendaraan yang ngasih upah besar. Zaman dulu, biasanya nilai UN-nya minimal rata-rata 7, gak pakai tes-tes lagi. Zaman dulu, biasanya nilai UN-nya minimal rata-rata 7, gak pakai tes-tes lagi. Di pabrik-pabrik yang UMR up 10-15 juta dengan lembur. Kalau sekarang tes ini itu makin buang waktu. Lanjut komentar @azxx. Setuju sekali, tetapi nilainya bukan menjadi acuan kelulusan. Nilainya menjadi gambaran keberhasilan guru dan sekolah. Lanjut @siaxx. Ayo ujian nasional lagi, pada stres dan nangis lagi. @chanxx. Ujian nasional bikin stres massal anak-anak, sampai dikira kesurupan di sekolah. Padahal anak-anak sekolah itu sedang tertekan, menolak lupa. @kemendikdasmen. @yunxx. Nah ini, biar anak-anak sekolah ada motivasi belajar lagi. @bxx. Ide yang bagus, apa yang sudah dipelajari sudah selayaknya diuji. Yang terakhir komentar @anxx. Mantap, bimbel auto rame lagi kah? Terkenal kejam, tapi masa sekolah setidaknya ada asesmen akademik yang menantang. Ingat banget, aku pas SD sampai SMP masih ada UN. Seolah-olah tuh ujian nasional kayak hidup matiku yang nentuin jalan hidupku selanjutnya. Pengamat pendidikan Institut Teknologi Bandung ITB, Iwan Pranoto, mengatakan ujian nasional yang mau diadakan kembali merupakan hal yang tidak urgent. Langkah pertama yang seharusnya dilakukan adalah menjamin pengadaan pendidikan bermutu bagi seluruh anak di Indonesia, terutama anak yang termarginalkan. Ia juga menambahkan, jika ujian nasional diadakan lagi, maka pemerintah harus memastikan mutu soalnya dan diuji coba terlebih dahulu kepada siswa. Lebih jelasnya kita obrolin bareng dengan pengamat pendidikan Institut Teknologi Bandung ITB, Iwan Pranoto. Oke, Prof. Iwan, ini kan pemerintah berencana menyelenggarakan ujian nasional nih November tahun ini yang disebut sebagai versi baru lah dengan menghilangkan istilah ujian dan bukan sebagai penentu kelulusan. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah ini sebuah ide yang bagus? Oh, ini agak kita melihatnya pertama kemungkinan kita harus menyorot dari sisi kebijakan ya.
kebijakan ini seperti mudah sekali berubah ya. Itu yang berbahaya ya. Sistem pendidikan itu nasional itu seharusnya seperti kapal induk ya. Kapal induk itu arahnya itu tidak mudah berubah-ubah ya. Nah, jadi sebetulnya arah pendidikan nasional juga seharusnya tidak mudah diubah gitu ya. Yang sifatnya berubah secara nasional. Menurut saya harusnya dipersulit ya. Mengubah itu tidak mudah gitu. Jadi begini. Jadi kalau politisi, menteri kan politisi ya, jabatan politik, itu mau mengubah sesuatu, itu harus 5 tahun misalnya ya. Jadi perubahan itu bisa terjadi 5 tahun setelahnya. Itu banyak negara yang melakukan seperti itu. Jadi seandainya menteri ini mau mengatakan akan diadakan lagi ujian nasional gitu ya. Ya boleh saja. Tapi selama 5 tahun itu harus dilakukan kajian ya. Kajiannya baru setelah itu ya mau dijalankan atau tidak. Jadi kemungkinan bukan beliau yang menjalankan gitu ya. Tapi beliau yang memberi ide ini harusnya diadakan lagi gitu. Boleh saja gitu. Itu pertama menurut saya. Kedua, sekarang teknisnya. Tujuannya apa gitu? Apapun namanya yang akan dilakukan ini. Untuk seleksi mahasiswa, untuk mengevaluasi sistem pendidikan, untuk mendiagnosis kelemahannya apa, atau yang lainnya. Saya tidak tahu tujuannya itu apa. Dan itu tidak bisa dicampur aduk. Satu jenis assessment itu untuk satu fungsi. Tidak bisa dicampur aduk seperti ujian nasional kita dahulu. Lalu menterinya bilang ini bisa untuk mengukur kualitas pendidikan, untuk mengukur keberadaan guru, kemudian untuk mengukur fasilitas, itu ngawur menurut saya. Jadi tujuannya apa dulu gitu assessment-nya. Ya. Lalu bisakah secara signifikan berbeda dengan ujian nasional yang pernah digelar sebelumnya, walaupun ya dengan pembaruan-pembaruan yang tadi disebutkan? Kalau saya pribadi, ujian nasional yang terdahulu itu yang paling bermasalah itu adalah mutu soal. Nah, oke. Sederhana, mutu soal. Pertanyaannya sekarang, apakah yang akan datang mutu soalnya dijamin baik? Bagaimana menjaminnya? Gitu. Itu sorotan kalau saya ya. Jadi kalau mau menjalankan lagi, ya jangan mengulang keburukan yang lalu gitu ya. Saya bukan orang yang pokoknya tidak gitu ya. Kita tidak juga. Kita melihat oke, kalau memang mau menjalankan ya setidaknya jangan yang buruk gitu. Nah, berikutnya, akankah terulang kekhawatiran soal ini jadi beban dan juga momok siswa? Ya itu tadi, sistemnya seperti apa gitu ya. Sekarang begini loh ya, dahulu itu sebetulnya yang disorot itu orang yang tidak setuju adanya UN itu adalah fasilitas pendidikan di Indonesia itu tidak merata, belum merata. Bahkan beberapa anak di pulau-pulau terpencil, di daerah pedalaman, itu belum punya guru. Lah kok sekarang dilakukan satu ujian yang sama dengan anak yang ada di Menteng, gitu ya. Loh kan absurd kan seperti itu ya. Di Menteng gurunya lengkap. Bahkan guru matematika kelas 2 dan guru matematika kelas 3 SMA-nya berbeda. Nah, kalau anak-anak yang di pulau terpencil itu, pulau-pulau kecil itu, satu guru mengajar semua. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, satu guru. Lalu bagaimana mengadakan satu ujian yang sama gitu. Lalu apa gunanya? Kalau menurut saya intinya begini, mau mengadakan ujian atau tidak itu tidak urgent. Tidak urgent.
kita jangan menghabiskan energi untuk mendiskusikan ini. Urusan pertama yang harus digarap oleh Pak Menteri Dikdasmen itu adalah penjaminan penyediaan pendidikan bermutu bagi semua anak di Indonesia. Itu yang utama. Sebaiknya Pak Menteri ini jangan ngurus yang tidak perlu dahulu. Ini tidak signifikan. Menyediakan pendidikan itu yang nomor satu. Dan itu yang kita masih gagal sebagai negara, kita masih gagal menyediakan pendidikan. Karena ada anak di Indonesia banyak, di daerah-daerah terpencil, di pulau-pulau kecil, pedalaman, itu belum mendapatkan pendidikan yang bermutu. Mengapa energinya dihabiskan untuk ujian, mengadakan ujian? Pak Menteri ini harus ingat lagi, harus prioritasnya adalah menyediakan pendidikan untuk setiap anak di Indonesia. Itu dahulu. 5 tahun lagi kalau sudah sukses menyediakan pendidikan, baru kita bicara ujian. Sebetulnya itu. Oke, soal ujian nasional ini kan masih terus jadi pro kontra ya, baik dihilangkan ataupun ditiadakan. Nah sebenarnya perlu atau enggak sih buat sebuah tes atau apapun lah namanya yang secara nasional untuk mengukur atau evaluasi keberhasilan pembelajaran bagi siswa? Loh iya, kalau sekarang gini, kalau untuk mengevaluasi keberhasilan sistem pendidikan nasional, jadi pemerintah ingin mengukur apakah uang yang dikeluarkan itu sudah sesuai dengan hasilnya. Itu tentu kita dukung ya. Itu tentu harus dilakukan ya. Itu uji akuntabilitasnya ya. Nah, tetapi pertanyaannya sekarang, kalau Jakarta itu ingin menguji mutu mutu pemahaman anak. Pertanyaannya, soalnya seperti apa? Apakah fasilitas pendidikannya sama? Kalau fasilitas pendidikannya tidak sama, bagaimana Anda mau mengukur capaian pembelajaran? Iya kan? Sederhananya gini analoginya, ya. Yang satu anak makannya hanya bisa makan 1 hari sekali, ya. Dari ini satu anak. Satu anak lagi makannya lengkap dengan gizi yang baik, dengan vitamin yang terjamin. Lalu diadakan lomba yang bisa kita katakan apa dari situ? Apakah anak yang nanti kalah dalam berkompetisi lari itu, apakah dia memang tidak sehat? Kan sulit kita mengatakan itu kan. Masalahnya rumit sekali. Ini Pak Menteri menurut saya kenal baik ya dengan beliau gitu ya. Entah dari mana ide. Ini saya tidak mengerti pebisiknya siapa gitu ya. Seharusnya fokus memperbaiki, menyediakan pendidikan bagi anak-anak kita. Semua anak-anak kita. Terutama anak-anak yang termarginalkan. Anak-anak di daerah yang terpencil, anak-anak di daerah pegunungan yang dalam, itu yang harus diperhatikan. Kita ayo memperhatikan mereka, pendidikan mereka. Jangan ngurus ujian dulu. Ujian itu serahkan, apalagi untuk anak-anak di perkotaan. Sekolahnya mereka sudah baik, sudah bisa mengadakan ujian sendiri. Tinggal dievaluasi ujiannya. Diuji sampling ujiannya seperti apa, diperbaiki gitu ya. Tapi jangan menghabiskan energi kita, uang kita yang sangat terbatas ini untuk mengadakan ujian di seluruh Indonesia. Ini menurut saya ini kita itu selalu menjalankan kebijakan-kebijakan yang tidak cerdas. Iya, jadi apa nih rekomendasi Anda, Prof? Rekomendasi saya sebetulnya
dipikirkan masak-masak. Soalnya itu diuji coba dahulu, ya kan? Untuk menguji coba kan butuh 2-3 tahun. Soal itu dicoba ke siswa, kemudian dikumpulkan, diperbaiki, diuji coba lagi. Kan gitu ya. Itu tata pengelolaan ujian itu seperti itu. Kemudian setelah waktunya, entah 4 atau 5 tahun, soal itu dikeluarkan. Dan mereka tidak ada yang pernah melihat itu. Jadi itu bisa mengukur dengan baik. Dan kita tahu kualitasnya. Begitu. Itu. Jadi persiapannya itu tidak bisa serta-merta mau mengadakan tahun ini. Loh, ya nggak bisa. Tidak sesederhana itu. Ini pendidikan ya. Ini kita itu berurusan dengan manusia, bukan barang, bukan tanah liat. Tanah liat digebukin, dibentuk jadi pot, dibentuk jadi celengan, bisa. Ini manusia, tidak bisa seperti itu. Ya kan? Terus juga yang membuat soal itu loh, kan butuh waktunya bertahun-tahun. Kan nggak ada yang bikin soal hanya waktunya berapa bulan jadi. Aduh, di Indonesia itu semuanya model sangkuriang gitu ya. Itu yang bahaya ini. Pendidikan dikerjakan, aduh, nggak ngerti saya. Ini ganti presiden, pemerintahan, tetap aja perlakuannya seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Iwan Pranoto. Nah, tadi saya sudah janji mau membahas soal bagaimana cara membuat ujian diterima anak dengan baik tanpa menjadi beban. Bersama dengan VK Angge Pramita, psikolog klinis untuk anak, remaja, keluarga, dan dewasa muda. Mbak VK, sebenarnya setiap anak apakah sudah pasti terbeban dengan ujian, apapun namanya? Apapun namanya, baik itu hanya kuis, tes biasa, ulangan, ataupun yang materinya cukup banyak berupa ujian, sudah pasti ada beban baik dari anak-anak ataupun orang tua dan juga guru yang membuat soal-soal tersebut ya. Kalau kita sekarang akhirnya adalah bicara soal UN, tapi kalau pertanyaan ini secara umum berhubungan dengan bagaimana seorang anak diberikan tes atau ditanya tentang sebuah pertanyaan dan dia tidak bisa menjawab, tentu saja itu akan memberikan beban. Kalau misalkan anaknya di jenjang kecil ini kalau di jenjang usia dini dan sudah sering kali terjadi, nyatanya ada di sekolah-sekolah, misalkan di TK ditanya soal ini huruf apa, ini warna apa, ini bentuk apa, ini binatang apa, itu adalah sebuah tes atau ujian. Dan ketika anak tidak bisa menjawabnya, maka guru-guru ini akan menghimbau kepada orang tuanya untuk mengajarkannya kembali. Ya tidak apa-apa sih, hanya saja esensi dari tes itu kan hanya ingin mengetahui sebenarnya apakah anak ini sudah bisa atau belum. Itu berbeda dengan esensi dari belajar ya. Jadi mungkin perlu disadari dulu kita itu anak itu belajar untuk belajar atau anak itu berhasil untuk mengerjakan sebuah tes atau mengerjakan sebuah ujian. Karena efek dan manfaatnya akan berbeda. Jadi untuk pertanyaan apakah setiap anak sudah pasti terbeban dengan ujian? Iya, sudah pasti terbeban. Karena di mana tadi bebannya bukan hanya di anak, tapi dengan orang tua, dengan guru sekalipun yang memberikan soal. Karena anak pasti akan perlu belajar. Ketika ini terjadi di jenjang SD, SMP, dan SMA, maka mereka perlu banget belajar dan belajarnya pun tidak hanya baca ya, tapi dipahami dan seringkali harus dihafal gitu ya. Bahkan untuk pelajaran-pelajaran yang bersifat pasti itu sudah harus hafalan itu adalah hal yang utama apabila di dalam ujian itu sifatnya adalah pertanyaan dengan jawaban yang harus spesifik benar sesuai dengan pertanyaannya ya.
Jadi ujian itu bisa sangat membebani banyak pihak, tidak hanya anak. Nah, terus kenapa bisa jadi beban? Apa sih yang bisa membuatnya jadi momok mental begitu? Yang bisa membuat ujian menjadi momok mental apabila kita melihat ini di anak-anak dengan jenjang usia yang lebih tinggi, seperti di SD, SMP, ataupun SMA, bahkan kuliah sekalipun. Karena ketika mereka belajar, kalau di SD atau SMP mungkin masih didampingi oleh orang tua atau ikut bimbel gitu ya. Rutinitas itu adalah rutinitas yang membutuhkan konsistensi ya. Mereka jadi cenderung sebenarnya dipaksa untuk memahami dan menghafal sebuah materi pelajaran apabila ujian itu hanya fokus untuk anak berhasil menjawab pertanyaan ya. Tentu saja mindset dari membuat tes ini apakah tes yang baik atau enggak, tentu saja itu adalah hal yang lain ya. Tapi ketika anak itu mengikuti sebuah tes, kalau ini jenjangnya di jenjang yang lebih kecil antara SMP dan SD, yang lebih banyak memberikan pressure itu sebenarnya dari orang tuanya sebenarnya. Dan pressure ini bisa jadi juga membebani guru, di mana akhirnya guru diminta untuk memberikan kisi-kisi dan akhirnya anak-anak hanya akan belajar dari kisi-kisi saja atau hanya akan belajar dari soal-soal saja dan anak hanya akan berlatih berulang-ulang dari macam-macam soal ya yang diberikan oleh guru ataupun orang tuanya. Sehingga titik keberhasilan dari ujian ataupun tes adalah bagaimana seseorang berhasil mengerjakan tes itu. Tapi itu bukan esensi belajar ya. Sehingga proses menuju keberhasilan mengerjakan tes itu dipenuhi dengan adanya drilling yang berbentuk hafalan. Kalau anaknya nggak bisa, ya mungkin akan dibentak sama orang tuanya gitu ya, atau disuruh kerjakan soal yang lebih banyak lagi gitu ya. Kalau anak nggak bisa itu malah diulang ke materi yang sama, bukan diulang ke materi yang sebelumnya gitu ya. Jadi contohnya misalkan perkalian. Ternyata anak ini belum paham tentang perkalian, maka sebagian besar orang dewasa akan mengulang materi perkaliannya secara berulang-ulang, tapi bukan mundur ke konsep tentang penjumlahan. Ya. Jadi esensi dari belajar itu menjadi hilang karena saat belajar untuk mempersiapkan ujian itu dipenuhi dengan tekanan, dipenuhi dengan stres, sehingga akhirnya tentu saja mempengaruhi kondisi mental dari si anak ataupun si orang tua itu sendiri. Bahkan saat ujian berlangsung, bisa saja anaknya akan terus-menerus dipaksa untuk belajar. Dipaksa dalam arti kesadaran diri si anak untuk belajar itu bukan datang dari si anak itu sendiri, tapi karena disuruh oleh orang tua. Dan ketika anak disuruh, anak akan menjadi takut karena takut dibentak, takut dimarahi. Bukan mereka sadar bahwa mereka perlu belajar, mereka perlu mendapatkan nilai yang diharapkan gitu ya, minimum diharapkan. Dan kenapa nilai itu menjadi penting? Anak-anak itu bisa jadi belum paham. Iya, tapi karena di masa depan anak kan akan menghadapi banyak tes nih. Meskipun nggak ada tes akhir sekalipun untuk lulus, tapi untuk masuk di tiap jenjang lebih tinggi pasti bakal ada ujian-ujian lain kan. Nah terus gimana nih memberi pengertian terkait ujian atau tes yang dihadapi oleh anak? Dan bisa membuat mereka nggak alergi atau antipati atau bahkan terbeban. Memberikan pengertian kepada anak bahwa ada hal yang perlu disadari untuk mereka lakukan, yaitu mereka perlu belajar dan memang belajar untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru. Menurut saya pada jenjang-jenjang tertentu hal ini sudah bisa sangat dilakukan. Yang terpenting adalah
pemahaman kepada anak esensi kenapa sih harus tes dan bagaimana proses menuju tes tersebut. Artinya bagaimana anak didampingi oleh orang tua untuk belajar sehingga dia bisa menghadapi tes yang akan dia kerjakan di masa depan. Apabila proses belajarnya dipenuhi tadi suasana yang mencekam gitu ya, selalu dipaksa gitu, tidak muncul adanya inisiatif dari si anak, dan juga mungkin tidak didampingi oleh orang tua, tidak adanya konsisten belajar yang dilakukan setiap hari, serta yang terpenting adalah tidak adanya batasan dari orang tua berkaitan dengan screen time yang dapat diakses oleh si anak itu sendiri ya. Sehingga anak perlu tahu hal itu semua, kenapa tes ini penting. Di zaman sekarang kita orang dewasa selalu perlu menjelaskan kepada anak. Kenapa? Ya karena memang zamannya berbeda. Karena sekolah mendidiknya seperti itu. Karena di zaman sekarang kita tidak bisa lagi hanya meminta anak nurut saja dengan apa yang dikatakan oleh orang dewasa, orang tua ataupun guru tanpa ada penjelasan apapun. Jika hal itu terjadi, maka hal itu akan membuat anak menjadi tidak semakin kreatif, tidak semakin inisiatif, dan tidak memiliki komponen-komponen yang sangat baik yang nantinya membantu anak untuk bisa belajar dengan cara yang menyenangkan menurut dirinya ya. Jadi itu yang perlu disadari oleh guru, orang tua, dan juga anak. Kenapa dia harus ujian? Kenapa dia harus belajar? Dan sebenarnya jika ini memang ingin dibuka kesempatan itu, dan tentunya untuk anak-anak yang lebih tinggi lagi usianya, jika memang mereka tidak mau mengikuti tes, maka ada konsekuensinya kan ya. Jadi sebenarnya yang perlu dibahas bersama dengan anak-anak bukan punishment ketika anak tidak mau belajar dan tidak mau mengikuti tes. Tapi yang perlu dibahas adalah orientasi masa depan anak kepada apa yang akan dia dapat ketika dia bisa melalui tes ini, dan khususnya dengan nilai yang minimal berapa ya. Jadi kalau anak-anaknya SMP berarti dia akan kita bisa tarik, kalau kamu mau masuk ke SMA negeri maka minimal kan nilainya 9 nih misalkan gitu ya. Atau kamu mau masuk ke universitas negeri di kota, berarti kamu kan minimal perlu dapat nilai segini nih. Nah itu semua sangat perlu adanya konsistensi dan rutinitas yang perlu dibangun sejak sekarang gitu ya. Jadi anak perlu diajak untuk membuat perencanaan jangka panjang dan jangka pendek, sehingga dia tahu bahwa tes itu, ujian itu tuh untuk saya menghadapi masa depan yang memang saya inginkan. Dan orang tua serta orang dewasa, guru di sekitar anak sangat-sangat perlu mendampingi anak ya. Baik, terima kasih Mbak Veka Angge Pramita selaku psikolog klinis untuk anak, remaja, keluarga, dan dewasa muda. WHO menyampaikan keprihatinannya atas rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menarik negaranya dari organisasi tersebut. Juru bicara WHO, Tarik Jasarevic, menekankan selama lebih dari 7 dekade, kerjasama antara Amerika dan WHO telah menyelamatkan banyak nyawa, termasuk melalui keberhasilan memberantas cacar dan hampir memusnahkan polio. Sebagai anggota pendiri sejak 1948, Amerika juga merupakan donor terbesar WHO dengan kontribusi 18% dari anggaran organisasi pada 2023. Jasarevic berharap keputusan itu dapat ditinjau ulang demi kesehatan jutaan orang di seluruh dunia. Sebelumnya, Trump resmi menarik Amerika Serikat dari keanggotaan WHO usai dilantik sebagai presiden ke-47. Ia menuding WHO telah menipu negaranya, seraya mengungkit kritik lama yang dilayangkannya pada periode kepresidenan pertama, termasuk ancaman serupa karena menganggap organisasi ini hanya membebani keuangan Amerika.
Argentina berhasil mencatat surplus anggaran pertama dalam lebih dari 10 tahun terakhir berkat kebijakan reformasi ekonomi yang diterapkan Presiden Javier Milei. Setelah dilantik pada Desember 2023, Milei mengambil langkah drastis untuk mengatasi defisit fiskal dan inflasi yang parah, termasuk memangkas anggaran publik, mengurangi jumlah kementerian, dan memberhentikan ribuan pegawai negeri. Hasilnya, surplus fiskal tercatat sebesar 1,76 triliun peso atau 0,3% dari produk domestik bruto PDB Argentina. Kebijakan ini juga berhasil menurunkan inflasi yang sempat melambung hingga 13% per bulan, serta menurunkan angka kemiskinan dari 55% menjadi 38%. Meskipun demikian, tantangan sosial akibat pemotongan anggaran masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Milei. Album solo pertama Jennie Blackpink, Ruby, resmi dijadwalkan rilis pada 7 Maret 2025. Album ini akan menjadi karya studio perdananya sejak debut solo di tahun 2019 dengan 15 lagu yang mencakup single populer Mantra yang masih bertahan di charts Melon Top 100 pada posisi 36. Trailer Ruby yang dirilis oleh Atelier Entertainment menampilkan Jennie dalam berbagai gaya busana bernuansa hitam dan rambut merah berponi selaras dengan tema album yang merujuk pada nama tengah dan batu permata ruby. Album ini juga menghadirkan kolaborasi dengan sejumlah artis besar seperti Childish Gambino, Doechii, Dominic Fike, Dua Lipa, FKJ, dan Kali Uchis yang menunjukkan variasi genre dan konsep. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Pemerintah resmi menetapkan jadwal libur siswa pada awal dan akhir Ramadan 2025 melalui surat edaran SE bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Pembelajaran mandiri di rumah dijadwalkan pada 27 hingga 28 Februari, serta 3 hingga 5 Maret 2025. Sementara pembelajaran di sekolah atau madrasah berlangsung pada 6 hingga 25 Maret 2025. Libur Idul Fitri ditetapkan pada 26 hingga 28 Maret, serta 2 hingga 4 April. Kemudian dilanjut 7 hingga 8 April 2025. Siswa kembali bersekolah pada 9 April 2025. Mendikdasmen Abdul Muti menyampaikan, libur ini diharapkan menjadi momen bagi peserta didik untuk meningkatkan iman, takwa, dan akhlak melalui kegiatan seperti tadarus Al-Quran, pesantren kilat, atau bimbingan rohani sesuai agama masing-masing. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama, serta orang tua memiliki peran penting dalam mendukung pembelajaran selama Ramadan. Mampir ke Jogja, Jawa Tengah. Keraton Yogyakarta merencanakan uji coba penutupan Pelengkung Gading yang masuk dalam kawasan Sumbu Filosofi Jogja. Rencana ini dikonfirmasi oleh GKR Mangkubumi, meskipun detail waktu pelaksanaan dan durasi uji coba belum ditentukan. Penutupan ini bertujuan untuk menata kawasan, termasuk kemungkinan relokasi pedagang di sekitar alun-alun utara dan selatan. Saat ini, pendataan dan perencanaan sedang berlangsung untuk memastikan proses berjalan tertib. Namun, sejumlah pedagang di alun-alun Kidul mengaku belum menerima informasi resmi mengenai kebijakan ini. Informasi rencana penutupan ini sempat viral di media sosial, salah satunya melalui akun X @0_Jogja yang menyoroti dampak pada pedagang kuliner dan penyedia jasa di kawasan tersebut. Terakhir kita ke Bali. Pemerintah Provinsi Pemprov Bali resmi melarang penggunaan air kemasan plastik di seluruh instansi, BUMD, dan sekolah mulai 3 Februari 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran SE nomor 2 tahun 2025 sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan sampah plastik sekali pakai. Sekretaris Daerah Sekda Bali Dewa Made Indra menyampaikan bahwa instansi dilarang menyediakan air minum dan makanan dalam kemasan plastik pada ruang kerja, rapat maupun acara resmi. Pegawai diwajibkan membawa tumbler pribadi berbahan stainless atau plastik bersertifikat BPA Free. Kepala sekolah dan guru juga diminta menjadi teladan bagi siswa dalam mengurangi sampah plastik dan mendorong penggunaan tumbler di lingkungan sekolah. Indra menambahkan bahwa pengawasan akan dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah, BUMD, dan kepala sekolah untuk memastikan kebijakan berjalan efektif serta mewujudkan Bali yang lebih hijau dan berkelanjutan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Well, terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Naomi Liandra signing out.
Have a great day, bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.